Halo, kita akan belajar teorema Pythagoras. Teorema ini sangat terkenal dalam matematika. Perhatikan sebuah segitiga ABC. Segitiga ini siku-siku di titik C. Masing-masing sisinya kita beri nama A, B, dan C. C, sisi miringnya ini kita sebut juga hipotenusa. Nah, teorema Pythagoras seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku sama dengan penjumlahan kuadrat dari kedua sisi lainnya. Inilah yang disebut teorema Pythagoras. Sekarang kita belajar triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya. Jadi, ada 3 bilangan, misalkan A, B, dan C, di mana A-nya paling kecil, lalu C-nya yang paling besar. Ini akan disebut triple Pythagoras jika berlaku rumus Pythagoras tadi. Cara mencarinya, kita bisa mengambil sembarang bilangan asli, misalkan M dan N, dengan syarat M lebih besar daripada N. Kita coba menentukan triple Pythagoras. Kita buat dulu tabelnya. Di kolom pertama, M, lalu N. Nah, bilangan A, B, dan C-nya nanti didapat dari rumus yang satunya M kuadrat dikurangi N kuadrat, bilangan berikutnya 2 kali M kali N, dan bilangan terakhir adalah M kuadrat ditambah N kuadrat. Itu rumusnya. Misalkan M-nya 2. Lalu N-nya harus lebih kecil daripada M 1. Maka M kuadrat dikurangi N kuadratnya adalah 4 dikurangi 1, 3. 2 kali M kali N sama dengan 4. Dan M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 4 tambah 1, 5. Nah, maka 3, 4, dan 5 itu yang disebut triple Pythagoras. Kita coba mengambil M dan N yang lain. Misalkan M-nya 3, N-nya 2. Maka kolom berikutnya bisa kita hitung 5, 12, 13. Boleh kita isi M 4 misalkan, lalu N-nya 1. Maka kolom berikutnya 15, 8, 17. Ambil lagi M-nya 4. N-nya 3. Didapat 7, 24, dan 25. Ingat bahwa M harus lebih besar daripada N. 3 kolom yang dihasilkan ini adalah triple Pythagoras. Kita buat di sini triple Pythagorasnya. Nah, menjadi seperti ini. Tadi syaratnya A harus yang paling kecil. Maka di antara 3 bilangan ini, yang paling kecil adalah A. Dan yang paling besar adalah C. Perhatikan baris ketiga ini. Di sini 15. Sebelahnya 8. Dan sebelahnya lagi 17. Maka 8-nya ini yang menjadi A. 15-nya B, dan 17-nya adalah C. Jadi, ini yang disebut bilangan triple Pythagoras. Karena M dan N bisa kita ambil bilangan asli sembarang, maka triple Pythagoras tentu saja jumlahnya tidak terhingga. Sekarang, bagaimana kalau bilangan-bilangan triple Pythagoras ini dikalikan? Kelipatan triple Pythagoras. Misalkan yang baris pertama kita kalikan 2. Ini
3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Nah, 6, 8, dan 10 ini juga merupakan triple Pythagoras. Jadi, semua triple Pythagoras apabila dikalikan dengan bilangan yang sama, ketiga-tiganya, maka juga tetap menjadi triple Pythagoras. Baris kedua, misalkan kita kalikan 3, maka 15, 36, dan 39 juga triple Pythagoras. Baris ketiga kita kalikan 5, ini pun akan menjadi triple Pythagoras. Dikalikan 10, jadi 70, 240, 250, ini juga triple Pythagoras. Selanjutnya kita membedakan jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi-sisinya. Tadi kalau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau C kuadratnya lebih kecil? Jadi sisi miringnya, sisi yang paling panjang, ukurannya lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Ini disebut segitiga lancip. Sebaliknya, kalau C kuadratnya lebih besar, ini disebut segitiga tumpul. Kita coba kerjakan contoh berikut. Jika panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 15 cm dan 36 cm, panjang diagonalnya adalah, ini persegi panjang, kita buat diagonalnya. Setelah dibuat diagonal, persegi panjang ini terbagi menjadi dua buah segitiga. Kita perhatikan salah satu segitiga yang di bawah misalkan. Lalu sisinya kita beri nama A, ini adalah lebarnya ya, dan panjangnya B, maka diagonalnya adalah sisi miring dari segitiga. Kita beri nama C. Lalu terapkan pada teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 15 dan B-nya 36. Maka C kuadrat sama dengan 225 tambah 1296 sama dengan 1521. Nah, untuk mencari C-nya tinggal diakar saja. C sama dengan akar dari 1521 sama dengan 39. Jadi panjang diagonalnya adalah 39 cm. Itu pelajaran kita tentang teorema Pythagoras.